Alright guys, welcome back with my Erlangga. Ya di sini hari ini gue bakalan ceritain cerita yang lumayan populer, yaitu Robin Hood by Howard Pyle. Ya, mungkin ya bagi orang Amerika atau orang Inggris udah familiar lah dengan Robin Hood ini dalam versi Inggris. Nah sekarang gue pengen kasih tahu ke kalian ceritanya Robin Hood ini di versi Indonesia. Oke, so let's get it started. Baca dikit ya apa ya mas ya. Robin Hood versi Howard Pyle berpusat pada seorang pemanah hebat yang bernama Robin Hood yang tinggal di hutan Sherwood, Inggris ya by the way. Ya, pada masa pemerintahan Raja Richard, Robin dikenal sebagai orang yang berani, cerdik dan adil. Terus ia menjadi buronan karena menentang ketidakadilan di para bangsawan dan pejabat kerajaan. Jadi dia ya gitulah gitu. Terutama Sheriff Nottingham yang kejam dan serakah. Namun Robin tak pernah dianggap sebagai penjahat oleh rakyat kecil, karena ia selalu membantu orang miskin dan melawan para penindas. Terus ya awalnya Robin adalah seorang pemuda biasa yang memiliki keterampilan berbahasa dalam memanah gitu. Tapi setelah terlibat masalah dengan para penjaga kerajaan, ia memilih hidup di hutan gitu ya. Di sana ia membentuk kelompok. Jadi orang-orang yang ada di hutan, orang-orang mungkin bisa dibilang miskin ya, jadi dia tarik-tarikin gitu, sini. Terus di sana yang kelompok pengikut itu bebas dan bantu rakyat yang tertindas gitu. Jadi dia pahlawannya orang miskin, the heroes of the poor people gitu ya. Terus kelompok ini terdiri orang-orang hebat seperti Lil Jon, seorang pria tinggi besar yang awalnya berkali dengan Robin sebelumnya, akhirnya menjadi sahabatnya. Will Scarlet, pemuda berani penuh dengan gaya gitu. Much the Miller Sons, yang kemudian menjadi bagian kelompok, serta Friar Tuck, seorang biarawan kuat yang suka bertarung dengan namun berhati baik. Robin Hood dan para pengikutnya sering merampas harta dari orang kaya, jadi nyolong-nyolongin harta-harta dari orang-orang yang kaya ini gitu, buat nanti dibagiin gitu ke kelompok-kelompok yang tertindas mungkin. Terus pokoknya the poor people lah gitu. Jadi dia curi dari rich people, terus ya hasil curiannya itu dibagi-bagi ke poor people ini gitu. Terus di sini bagus Robin Hood itu dia selalu memastikan bahwa ia hanya mengambil dari orang yang tamak ya. Jadi bukan sembarang rich people, mentang-mentang dari rich people langsung diambilin gitu, enggak. Jadi dia ngambilnya tuh dari yang benar-benar rich people tapi yang songong mungkin gitu ya. Rich people tapi yang sombong, yang jahat, yang kejam. Nah itu dia ngambilin tuh hartanya dari rich people yang tipe-tipe kayak gitu. Tapi kalau rich people-nya baik, orang baik gitu ya, orang baik aja, dia nggak ngambil gitu. Terus Robin Hood juga terkenal karena sikap sopannya kepada orang yang pantas dihormati gitu. Seperti para ksatria yang jujur, ksatria yang berani, ksatria yang bijaksana, dan kaum miskin. Salah satu kisah penting adalah ketika Robin Hood menolong seorang ksatria tua yang hampir kehilangan tanahnya karena tidak mampu membayar hutang kepada biara gitu. Robin memberikan uang hasil rampasannya untuk menolong ksatria tersebut. Nah itu kan, itu lagi balik lagi gitu. Di sini tuh Robin Hood mau ke kita tuh harus objektif guys hidup tuh ya. Jangan mentang-mentang kita punya ideologi, misalnya kayak pemerintah itu bejat gitu, jadi semua pemerintah tuh kita hajar. Enggak gitu juga bos ya. Jadi ya pemerintah yang baik mungkin ya, atau pejabat-pejabat yang baik kita harus hormati, kita harus dukung gitu ya. Nah yang
penjahat ini kita kritik atau kita turunkan mungkin, atau kita demo sebisa mungkin gitu guys. Itu yang ajaran moral dari cerita ini ya, so far cerita Robin Hood ini. Nah, kemudian Robin juga sering mempermalukan Sheriff Nottingham dengan tipe muslihat dan keberaniannya gitu. Bahkan beberapa kali berhasil menyamar dan lolos dari Sheriff tersebut. Selain melawan Sheriff, ada juga tuh Robin Hood menghadapi Guy of Gisborne, musuh berbahaya yang ingin menangkapnya demi hadiah. Dalam pertarungan, Robin berhasil mengalahkan Guy of Gisborne tadi dan menyelamatkan nyawanya sendiri. Robin juga terkenal dalam kompetisi memanah yang diadakan Sheriff. Meski sedang diburu, Robin tetap ikut lomba dengan menyamar dan berhasil memenangkan panah emas Golden Archer. Lalu melarikan diri setelah mengejek Sheriff. Dalam cerita ini, Robin Hood juga bertemu Maid Marian, seorang wanita bangsawan yang baik hati dan sudah menjadi orang yang sangat dekat dengannya. Marian mendukung perjuangan Robin Hood yang melawan ketidakadilan. Ya, pada akhirnya cerita Robin Hood versi Howard Pyle menggambarkan Robin sebagai simbol keadilan rakyat gitu ya. Ia bukan sekedar perampok, tapi ia mungkin adalah simbol dari perlawanan itu sendiri gitu ya. Simbol ya injustice tadi. Kalau pemerintahan yang selalu tidak adil, ya maka rakyatnya akan seperti Robin Hood gitu ya. Representasinya rakyat itu ada di Robin Hood. Seperti itu ya mungkin guys. Oke, mari kita lanjut. Pada akhirnya cerita Robin Hood menggambarkan Robin sebagai simbol keadilan rakyat. Jadi dia bukan sekadar perampok gitu ya, melainkan pahlawan yang memperjuangkan kebenaran. Anjay. Robin dan Merryman tetap tinggal di Sherwood, hidup dengan keberanian serta tekad untuk melindungi yang lemah dari petinggi-petinggi yang bejat gitu, itu yang korup segala macam lah gitu. Oke, mungkin segitu saja ringkasan cerita atau summary dari Robin Hood versi Howard Pyle ini. Thank you for watching.